Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya adalah masalah transportasi. Ini ilustrasinya ini ya. Jadi misalnya saja ada pabrik, ada beberapa pabrik akan mengirim ke beberapa gudang distribusi. Otomatis nanti ada informasi biaya yang dikeluarkan ketika pabrik satu mengirim barang ke gudang distribusi satu, ke gudang distribusi 2 dan seterusnya. Dan juga untuk pabrik kedua ke gudang-gudang distribusi tadi, dia ada informasi biayanya ini ya. Jadi kalau tabel ilustrasi ini tabel biaya transportasi per truk. Bisa terserah, bisa per truk, bisa per kol, bisa per beca, bisa per ton dan seterusnya. Jadi tetap ada satuannya, itu per truk misalnya saja. Kemudian ini biayanya puluhan ribu rupiah dari pabrik ke gudang distribusi. Seperti ini ya. Dari pabrik Pengalengan ada 3 pabrik, 1, 2, 3. Ada gudang distribusi 1, 2, 3 dan 4 ya. Ingat satuannya adalah truk. Dari di situ kalau satu truk dari pabrik 1 ke gudang distribusi 4, maka biayanya adalah 517 puluhan ribu rupiah. Berarti berapa? 5.170.000 rupiah. Tuh, kemudian nih di pabrik kita punya supply yaitu 200. Gambar ini 200 adalah satuannya, itu truk, berarti ada 200 truk satuan dari kapasitas dari pabrik Pengalengan itu. Sementara gudang distribusi dia punya permintaan, yaitu permintaannya kalau gudang distribusi 1 adalah 222 truk juga gitu kan. Satuannya harus sama antara kapasitas pabrik dan permintaan dari gudang distribusi. Jadi yang ada di dalam data yang ada di dalamnya ada informasi berkaitan dengan biaya transportasi. Dan nanti di kolom paling kanan itu ada kapasitas atau supply dari pabrik yang mungkin dia bisa memberikan. Dan di paling bawah di baris yang terakhir itu adalah permintaan dari gudang distribusi yaitu 1 sampai dengan 4 informasinya. Oke. Ketika kita punya informasi ini, modelnya adalah seperti ini. Model pertama adalah ini berkaitan dengan biayanya. Fungsi tujuan adalah, Anda lihat di situ, 315 itu adalah biaya dari pabrik Pengalengan 1 ke gudang distribusi 1 per truknya, itu 315. Dan X11 adalah ini banyaknya komoditas yang dikirim dalam satuan truk. Misalnya kalau 1 truk berarti kan kalikan 315, 2 truk kalikan dengan 315. Jadi X-nya ini adalah variabel keputusan. Nanti kita nanti akan menentukan kira-kira dari pabrik Pengalengan 1 itu dibagi ke gudang 1 berapa, ke gudang 2 berapa, ke gudang 3 berapa, ke gudang 4 berapa, dan seterusnya. Dan untuk pabrik yang lain juga seperti itu. Nanti kita cari yang paling minimal. Biaya transportasi pasti berkaitan dengan meminimalkan karena biaya, gitu ya. Ini adalah fungsi tujuannya yang akan kita minimalkan. Kemudian ini ada kendalanya, yaitu syaratnya bahwa X11 itu pabrik Pengalengan 1 itu akan membawa X11 truk ke gudang distribusi 1. X12 juga demikian, banyaknya truk atau komoditas yang per truknya yang dibawa dari pabrik Pengalengan 1 ke gudang kedua, sehingga nanti kita punya X11 plus X12 plus X13 plus X14, pasti dia kurang dari kapasitas dari pabrik. Yang bisa disuplai dari pabrik adalah 200 truk itu. Sehingga ini adalah berkaitan dengan
kendala yang pertama yaitu supply untuk pabrik yang pertama. Berikutnya adalah untuk pabrik yang kedua, sama, ini baris ya, X21, X22 plus X23 plus X24 sama dengan kurang dari atau sama dengan 330. Dan juga untuk yang pabrik yang ketiga, oke, dia karena supply ya dikurang dari. Kemudian ini berkaitan dengan gudangnya, yaitu dalam bentuk kolom, yaitu X11 plus X21 plus X31 itu lebih dari atau sama dengan 225 truk gitu. Ini bahkan dengan gudang, artinya kalau supply kurang dari atau sama dengan, kalau demand dia bisa lebih dari atau sama dengan gitu ya. Artinya apa? Gudangnya itu bisa lebih luas daripada permintaannya, maksudnya seperti itu. Untuk gudang 2 otomatis adalah X12 plus X22 plus X32 lebih dari sama dengan 280. Ini adalah permintaannya ya, bukan kapasitas. Kalau kapasitas bisa lebih besar. Kalau lebih kecil kan nggak mungkin bisa muat, oke? Sehingga di sisi permintaan dia adalah lebih dari sama dengan itu. Ini untuk yang gudang ketiga, ini untuk yang gudang keempat. Dan tambahan lagi ini masih ingat yang program linear? Ya, ini adalah kendala tanda, yaitu XIJ lebih besar sama dengan 0. Nggak mungkin negatif, ya nggak mungkin, masa dikirimnya negatif kan? Ya, dia selalu kondisi positif atau 0, bisa tidak dikirim, bisa gitu ya. XIJ adalah jumlah angkutan truk yang harus dikirimkan dari pabrik I ke gudang J. Kenapa Pak angkutan truk? Karena jatuhnya truk. Kalau dia adalah ton, maka dia adalah banyaknya barang dalam satu ton yang harus dikirim, bisa seperti itu. Kalau satuannya kilo, ya bisa analog dengan ton tadi ya. F adalah biaya pengiriman totalnya gitu ya, yang kita minimalkan. Nah, di situ satuannya koefisien X-nya satu semua kan dikendalai ya. Nah, ini ada kondisi yang mudah ini ya sebenarnya. Makanya nanti kita tidak menggunakan metode simplex, bisa karena kita lihat dengan program linear juga. Jadi bisa selain dengan metode simplex bisa, tapi nanti tidak efisien sebenarnya ya. Oke, kita pakai penggunaan metode khusus transportasi itu ya, atau mungkin bisa dianggap metode simplex untuk transportasi. Silahkan kita lihat nanti ya. Oke, kalau ini Anda lihat dia akan model program linear ya. F-nya kenapa program linear? Ingat? Iya, karena fungsi tujuannya dan kendalanya semua dalam bentuk linear, fungsi linear gitu ya. Ini kalau kita selesaikan dengan metode simplex, hasilnya adalah F adalah 2.527.050. 2 juta udah miliar nih, kayaknya 2 miliar ya. Yang tadi kan puluhan ribu rupiah ya. Oke. Di 2.527.650.000 rupiah. Kalau ini dihilangkan puluhan ribunya, berarti tinggal angka-angka saja itu kan. Ya, oke. X11-nya adalah 100, X13-nya 100, X21-nya 50, X22 260, X31 75, X34 175. Anda ingat program linear? Oke. Berapa kendalanya? Kendalanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda punya 7 kendala sebenarnya. Berarti kalau program linear Anda punya 7 variabel basis. Oke. Anda lihat solusinya dengan metode simplex ada berapa variabelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi sebenarnya ini adalah degenerate gitu ya. Artinya ada variabel basis yang dia bernilai 0 gitu ya. Tapi kita nanti nggak pakai metode simplex nih kan. Karena nanti sangat ini kan berapa variabelnya itu? 12 kan, susah. Jadi kalau dengan metode khusus dia lebih sederhana gitu.
Oke, kita lihat pola khas koefisien-koefisien dari kendalanya seperti ini ya. Banyak nolnya dan bilangan 1 ini biasanya disebut dengan matrik jarang gitu. Sparse matrix gitu ya. Oke, atas 3 baris pertama adalah berkaitan dengan kendala pabrik pengalengannya. 4 baris berikutnya adalah berkaitan dengan gudangnya. Sederhana bentuknya. Secara umum masalah transportasi dispesifikasi melalui informasi berikut. Ini masalah transportasi ini ya. Jadi dari tujuan akan menuju ke dari sumber menuju ke tujuan. Nanti cuma 2 saja, itu sumber dan tujuan saja ya. Tidak ada perantaranya, enggak ada. Kalau peran nanti transhipment, tapi ini kan transportasi, bukan transhipment ya. Jadi dari sumber ke tujuan itu saja. Kita lihat spesifikasinya adalah ada satu komoditas. Tadi adalah pabrik pengalengan. Nah, tergantung pengalengan apa gitu ya. Ada yang di bawah gitu ya. Yang dikirim itu komoditas, komoditi. Oke, yang kedua ada kelompok pusat masuk. Artinya dia adalah sumbernya, pemasoknya, pabriknya tadi ya. Dan di pabrik itu dia punya informasi supply, ini batas atas dari supply ini ya. Maka kelompok pusat masuk disebut dengan sumber ya. Dan punya informasi batas atas supply, artinya supply yang bisa diberikan. Kemudian ada kelompok pusat penerima, yaitu tujuan. Dia punya informasi batas bawah dari permintaan. Ya kalau tadi ilustrasinya gudang punya permintaan, otomatis permintaan lebih kecil daripada kapasitas gudangnya kan otomatis. Kalau enggak kan dia tidak bisa ditampung gitu kan, bisa rusak dan seterusnya. Logikanya seperti itu. Kemudian ada jalur penghubung antara sumber dan tujuan. Karena ada jalur penghubung, maka ada informasi ongkos satuannya. Bisa saja satuannya tadi adalah per truk, gitu ya. Bisa satuannya per kol, per ton, per kilogram, dan seterusnya. Ini tergantung dari persoalannya nanti ya. Dia ada jalur penghubungnya. Kalau nggak ada jalur, ya berarti dia nggak bisa mengantarkan itu komoditasnya. Dan ada fungsi yang diminimalkan. Dalam ini bisa ongkos angkut totalnya. Kalau nggak ada yang diminimalkan atau dioptimalkan, ya nggak ada gunanya kan kita menentukan, karena tidak perlu kan di ongkosnya diminimalkan juga enggak, diminimalkan juga enggak, ya nggak usah dipikirkan, gitu ya. Pasti ada yang akan diminimalkan dalam hal ini ya. Masalah transportasi standar adalah kita meminimalkan, yaitu ongkos angkut totalnya. Oke, ini model secara umum kita buat seperti ini, yang meminimalkan F dengan F adalah jumlah dari CIJ XIJ ini ya. Ini fungsi tujuannya, ini model matematikanya dengan kendala, ini kendalanya ini jumlah dari XIJ kurang dari SI, ini adalah supply pabrik ke I, jadi dia adalah baris gitu ya. Ingat J-nya jalan gitu ya. Lalu baris 1, kolom 2, kolom 3 sama dengan kolom N. Dia kurang dari sama dengan supply-nya. Kemudian ada jumlah XIJ juga, tapi I-nya yang jalan, yaitu I-nya adalah dia ke bawah, itu pabrik, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 gitu ya. Dia berkaitan dengan demand-nya, yaitu demand di gudang C, yaitu adalah jumlah dari yang dikirim dari pabrik 1, pabrik 2, dan seterusnya dan pabrik M gitu ya. Dia ada lebih dari atau sama demand-nya gitu, atau permintaan. Oke, dengan XC adalah positif atau 0, ini adalah tanda. Kondisi bisa terjadi nanti jumlah SI dan DJ itu tidak sama. Nanti kita akan menyamakan, kita
setimbangkan antara jumlahan sub P, nanti sub P semua sub T yang bisa diberikan oleh pabrik itu harus sama dengan permintaan total dari gudang, sehingga kita punya transportasi yang setimbang atau seimbang antara supply dan demand-nya, antara supply dan permintaannya. Nah, kalau tidak setimbang ya nanti kita beri dummy, ya. Jadi bisa supply dummy, bisa permintaan dummy agar nanti setimbang, karena nanti metode kita itu bekerja dengan kondisi setimbang. Nah, misalnya nanti sumber, maka dia punya supply semu gitu ya, karena sumbernya kurang. Dan juga nanti tujuannya kurang, dia punya permintaan semu gitu ya. Sebenarnya nggak ada, tapi dianggap ada untuk kita agar kita peroleh bentuk transportasi yang setimbang sehingga kita bisa menyelesaikannya. Misal seperti itu, pabrik 1,3, gudang 1,3 dengan biayanya transportasinya di dalam dan dengan supply-nya 35, 35 dan 20, berarti berapa itu? Ya 90. Dengan demand-nya ada 25, 50 dan 10 ada berapa? Dia 85. Jadi ternyata kekurangan gitu ya. Oke, nanti ada semu dalam hal ini ya, karena 85 biasanya adalah 90 ini ya. Hingga ada nanti gudang yang semu atau permintaan yang semu itu ya. Nah, ini seperti ini. Nanti ada gudang dummy. Karena tadi kan 85 dan 90, maka 5-nya itu adalah gudang dummy, gudang yang nggak ada, sehingga dia transportasinya ya 0, karena memang nggak ada. Gitu. Nah, ini kita punya tabel transportasi, yaitu ada sumber 1 sama dengan M, dan ada tujuan 1 sama dengan N. Di sumber nanti ya, ada supply, nanti ada jumlah SI, ada permintaan atau demand, ada jumlah DJ. Gitu ya. Di dalamnya nanti ada cost C11, C12 itu adalah cost dari sumber 1 ke tujuan 1 dan seterusnya. Nah, nanti ada 3 langkah penting dalam menyelesaikan masalah transportasi. Hanya 3 langkah saja sebenarnya. Yang pertama adalah menyusun tabel awal. Yaitu menyusun tabel awal berarti Anda punya solusi awal. Seperti apa ingat? Iya, seperti program linear. Anda punya solusi awal. Kalau di program linear biasanya bisa 0 semua gitu ya. Jadi kita punya tabel Simplex gitu ya, Anda punya solusi awal. Tapi di transportasi ini, ya, solusi awalnya itu kita bisa pakai metode untuk menentukan solusi awal. Gitu ya. Ada metodenya untuk menentukan solusi awal. Ada banyak metode sebenarnya, tapi nanti kita ambil 3 saja, yaitu sudut barat laut atau northwest corner method. Jadi sudut barat laut ya, mulai dari sudut barat laut kita sampai ke titik akhirnya nanti. Dan ada CIC terkecil atau minimum cost atau biaya terkecil. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga adalah Vogel Approximation Method ini ya. Dia ada 3 metode yang nanti kita pakai untuk menyusun tabel awal. Gitu ya. Sama dengan di metode Simplex, kita punya solusi awal dan kita akan sudah punya solusi, maka kita akan uji optimalitas. Gitu ya. Nah, di sini kita juga akan menguji optimalitas dan menghitung CIC aksen. Jadi uji optimalitas ini kita akan menghitung CIC aksennya, ongkos kesempatannya ini ya. Dan metodenya ada 2, itu stepping stone dan satunya adalah modifikasi distribusi ya. Jadi ini adalah 2 metode untuk uji optimalitas. Ya. Kemudian setelah ternyata dia belum optimal, maka kita menyusun tabel baru atau solusi baru. Nah, solusi baru nanti kita akan cek juga optimalitas dengan uji optimalitas lagi. Nah, terus seperti itu saja sebenarnya. Menyusun tabel baru berarti punya solusi awal, kemudian
menyusun tabel awal masih punya solusi awal, ada 3 cara, dan Anda uji dengan 2 cara. Setelah dia belum optimal, Anda menyusun tabel baru, yaitu solusi baru. Kalau sudah optimal, dia berhenti. Jadi sebenarnya ini sederhana. Oke, selanjutnya kita akan menemukan tabel awal, yaitu solusi awalnya. Yang pertama kita menggunakan metode sudut barat laut, itu metode yang sangat sederhana. Dia dimulai di sudut barat laut, atau di sudut kiri atas, atau di baris 1 kolom 1 itu ya. Kalau kita punya tabelnya nanti. Oke, yaitu langkah pertama adalah mengalokasikan sebesar alfa 11 pada kotak di posisi sudut kiri atas atau kolom 1 baris 1 ini ya. Ini kotak K11 atau variabel X11 itu kolom 1 baris 1. Oh maaf, baris 1 kolom 1 ya. Sisanya adalah alfa 11 adalah minimal dari S1, yaitu supply dari pabrik 1 dibanding dengan demand dari gudang 1, dicari yang minimal. Mengapa yang minimal? Karena kalau supply lebih kecil, maka karena dia cuma bisa mengirim seperti itu, nggak mungkin lebih, maka display yang terkecil di supply-nya. Kalau demand yang terkecil, maka dia butuh sejumlah itu, ya, maka dia diberi sejumlah itu saja. Kenapa nggak lebih? Sebenarnya bisa, iya, karena ini adalah kondisinya setimbang. Jadi jumlah supply dan jumlah demand adalah sama ini. Oke. Nah, Anda lihat di matriks sebelah kanan itu ada 3 pabrik dan 3 gudang. Ada supply-nya pabrik 1 sampai pabrik 3 adalah jumlahnya 90. Dengan permintaannya kalau dijual juga 90. Maka ini adalah transportasi yang setimbang. Jumlah supply dan demand-nya sama. Sedangkan angka di tengah itu adalah biayanya ketika mengangkut 1 unit dari pabrik I ke gudang J. Di dalam 3 itu di baris 1 kolom 1 adalah dari pabrik 1 kalau mengirim 1 unit, maka dia biayanya ada 3 satuan mata uang itu ya. Oke. Anda lihat di sana, pabrik 1 dia bisa supply 35, dan 1 dia butuhnya 30 demand-nya. Maka kita cari yang terkecil adalah 30, maka pabrik 1 akan mensupply sejumlah 30 unit barang ke gudang 1. Oke. Nah, kemudian kita kurangi masing-masing supply dan demand di kolom dan baris itu dengan yang sudah dikirimkan. Nanti sisanya berapa? Kalau di gudang 1 karena butuhnya 30, sudah diisi 30 ya, sudah nggak mungkin diisi lagi, maka dia jenuh. Diberi tanda silang. Ya. Kalau di pabrik 1, dia masih punya sekitar 5 unit lagi yang bisa dikirim ke gudang yang lain. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, Anda lihat karena jenuh di gudang 11 jenuh, maka dia akan ke gudang yang lain. Nah, pabrik 1 dia belum jenuh, maka dia akan ke gudang yang kedua. Maksudnya geraknya kotak yang diisi adalah kalau nggak ke bawah ya ke samping itu saja. Oke. Kalau nggak ke bawah ya ke samping. Kalau ke bawah nggak bisa ya dia ke samping. Berarti ke lokasi baris 1 kolom yang kedua. Karena di situ supply-nya 5, demand 50, maka yang kecil adalah supply yaitu 5, maka kita isi di tempatnya pabrik 1 gudang 2 adalah 5 unit. Gitu ya. Itu urainya bisa Anda baca sendiri ya. Nah, ini 5 unit, sehingga di pabrik 1 dia jenuh, di gudang 2 masih ada 45 unit permintaannya yang belum dipenuhi. Ya, karena sudah jenuh di baris, maka dia ke kolom itu ke bawah. Kalau ke bawah, kotak kosongnya adalah PB2 GD2, yaitu
baris 2 kolom 2. Di sampai 35 di dimen 45, maka yang perkecil adalah 35, maka di situ di kotak itu diisi dengan 35 unit. Sehingga yang pabrik 2 itu supply sudah habis dipakai untuk mengirim ke gudang yang kedua. Sedangkan di gudang 2 dia butuh 45, baru diisi 35, maka dia masih 10 unit gitu ya, yang kurang. Karena di pabrik 2 ada jenuh, di gudang 2 belum, maka dia akan ke bawah. Buat yang bandingan antara 10 dan 20 itu, maka dia tersedia 10, maka kita isi 10 unit di sana. Sehingga gudang akan jenuh dan pabriknya masih 10 unit. Dan kita ke kotak pojok yang terakhir, yaitu kotak 3 baris 3 kolom yang ketiga. Itu isi yang minimal adalah sama 10 karena setimbang masih isinya ada 10. Ini adalah solusi awal dengan menggunakan sudut barat laut yang paling sederhana. Kenapa? Pokoknya dia itu dimulai dari titik sudut di sana kembali sampai ke titik sudut yang di bawah itu. Jadi sudut kiri atas ke sudut kanan bawah itu. Kalau jalannya ya kalau nggak nyamping ya ke bawah itu saja. Sederhana, sangat sederhana, tapi biasanya kita gunakan metode sudut barat ini iterasinya banyak. Kenapa? Karena dia tidak memperhitungkan biaya. Gitu ya. Apakah di kotak baris 1 kolom 1 itu biaya besar? Nggak penting bagi dia, yang penting diisi dari situ nanti selesai, itu saja. Oke? Jadi ketika tandanya sudah jenuh semua, maka dia sudah selesai, berarti kita punya solusi awalnya. Tabel awal berikutnya adalah kita gunakan Vogel. Metode yang kedua yaitu Vogel. Ini lebih sukar, gitu ya. Anda perhatikan. Ini misalkan tabel transportasinya, dia setimbang, oke, seperti yang tadi ya. Ini ada tabel berikutnya ini untuk perhitungan penempatan kotak kosong gitu ya. Mana kotak kosong yang diisi itu kita menggunakan proses ya, tidak sekedar dari pojok, enggak gitu ya. Langkah pertama, nah ini ya. Supply demand-nya kita taruh di sana. Langkah pertama adalah pada setiap baris dan kolom, yaitu di baris dan kolom, nanti kita akan menentukan nilai selisih. Perhatikan, nilai selisih 2 biaya terkecil. Selisih 2 biaya terkecil dan diletakkan di samping atau di bawah masing-masing baris atau kolom. Perhatikan itu. Kita lihat di baris pertama, kos terkecil adalah 3, terkecil berikutnya adalah 4, maka 2 biaya terkecil adalah 3 dan 4. Selisihnya berapa? 1, ya. Maka kita tulis 1 nanti di samping supply nanti ya. Kalau ke bawah berarti Anda lihat kosnya terkecil adalah 3, berikutnya adalah 4, maka selisih antara 3 dan 4 adalah 1, maka kita taruh di bawah gudang 1 itu di bawahnya demand 30 itu 1. Demikian juga untuk kolom dan baris lainnya. Oke? Nah itu selisih 3 dan 4 1 gitu ya. Selisih 2 dan 3 1, selisih 2 dan 4 2. Ini 2 kos terkecil ya, bukan selisih terkecil, bukan, tapi 2 kos terkecil. Oke, itu 3 dan 4 1, berikutnya adalah 2 dan 3 1, juga adalah 2 dan 4 2. Jadi di gudang 3 itu bukan 4 dan 4 0, bukan, karena 2 kos terkecil adalah 0 dan 2 dan 4, sehingga 2. Oke, ini langkah pertama sudah kita peroleh selisih 2 kos terkecil. Nah, kita taruh di sana. Kemudian langkah berikutnya adalah ini. Dari baris dan kolom tadi, kita punya nilai-nilai selisih. Nah, Anda pilih nilai selisih yang paling besar ini ya. Anda pilih yang paling besar, gitu ya.
Jadi pilih salah satu baris atau kolom yang mungkin nilai yang paling besar, yaitu di situ ada 1 dan 2, maka kita pilih 2. Bisa Anda pilih di baris yang ketiga, itu pabrik ketiga. Bisa Anda pilih di gudang yang ketiga, karena dia sama-sama 2 selisihnya. Yang penting adalah ketika Anda memilih di misalnya pabrik yang ketiga, maka di sana ada cost-nya, yaitu 5, 2, dan 4. Itu cost untuk di baris yang ketiga. Maka nanti Anda pilih cost yang paling kecil, gitu ya. Cost yang paling kecil berapa? Maka 2, maka Anda pilih yang kedua, itu di pabrik 2 gudang pabrik 3 gudang 2, gitu ya. Atau kalau Anda pilih di gudang yang ketiga, berarti atau di kolom yang ketiga, berarti Anda pilih yang paling kecil cost-nya, yaitu 2, yaitu Anda teman di pabrik 2 di gudang 3. Berapa Anda menempatkan di sana, kan? Tempatnya sudah ditentukan, yaitu cost yang paling kecil, dan berapa yang Anda alokasikan itu sesuai dengan alfa tadi, yaitu alfa IJ, itu ya. Tergantung dari kolom berapa yang Anda pilih atau baris apa yang Anda pilih, itu ya. Baris ke berapa atau kolom ke berapa yang Anda pilih, itu ya. Oke, kalau dilihat dari sini kita pilih baris yang ketiga, yaitu kan 2 kan tadi selisihnya, dan dari 2 itu kita pilih kita punya cost-nya adalah di pabrik 2 itu 2, 5, 2, dan 4, maka kita pilih yang terakhir adalah 2, sehingga kita tempatkan di lokasinya adalah pabrik 2 gudang 2. Berapa? Ya kita ambil selisih antara kita pilih yang paling minimal antara supply dan demand di baris dan kolom itu, yaitu di pabrik 3 kolom 2 itu supply-nya adalah 2, demand-nya adalah 50, yang terakhir adalah 20, sehingga kita alokasikan sejumlah 20 komoditas di tempat PB2 PB3 GD2 sejumlah 20 unit. Nah, setelah ini kita langkah berikutnya. Di langkah berikutnya itu nanti Anda baca ya. Langkah berikutnya itu adalah ketika Anda sudah menempatkan 20 tadi itu, maka sebenarnya Anda akan mengurangi seperti yang tadi sudut barat laut, yaitu pabrik 3 itu supply-nya bisa 20, dia sudah mengirim 20 di gudang 2, maka dia jenuh. Gudang 2 dia permintaannya 50, sudah disuplai 20, masih 30, maka dia punya 30 yang memungkinkan demand-nya dipenuhi, gitu ya. Nah, nanti yang jenuh nanti sudah tidak kita hitung selisihnya dan tidak kita gunakan untuk membandingkan 2 cost terkecil. Oke, yaitu 30, nah jenuh, nah itu ya, pabrik 2-nya jenuh. Kemudian kita akan menentukan seperti yang tadi, kita ulangi proses tadi. Karena pabrik 1 dan pabrik 2 tidak terpengaruh dengan 20, maka selisihnya tetap 1. Itu ya. Yang terpengaruh adalah di gudang 1, 2 maupun 3. Karena ada penghapusan, gitu ya. Sehingga di gudang 1 tinggal 3 dan 4. Gudang 2, 5 dan 3. Gudang 3, 4 dan 2. Jadi 1, 2, 2. Yang barisnya tetap yaitu 1, 1. Yang jenuh Anda kasih silang sehingga dia tidak akan dipilih lagi. Oke. Dari situ nanti Anda lihat nilainya adalah 1 dan 2. Yang benar 2 adalah gudang 2 dan gudang 3. Maka Anda bebas memilih. Gudang 2 boleh, gudang 3 juga boleh, silahkan. Nah, dalam hal ini bisa kita pilih gudang yang ketiga, bisa saja kita pilih seperti itu ya. Gudang yang ketiga yang kita pilih. Nah, di situ karena kita pilih gudang 3, maka kita punya cost-nya yang dibanding adalah 4 dan 2. Karena 2 adalah yang paling kecil, maka kita pilih lokasinya adalah pabrik 2, gudang 3 yang kita isi nilai. Di situ supply-nya 35, demand 10, maka kita isi dengan 10.
ya nanti gudang 3 akan jenuh gitu ya. Gudang pabrik 2 akan tinggal 25. Ini kita lakukan terus sampai habis gitu ya. Nah, kita cari selisih lagi. Yang jenuh adalah gudang 3, maka dia jenuh. Sehingga nanti kita tinggal punya 4 kotak kosong itu ya, yang 4 awal itu, karena jenuhnya adalah gudang 3 jenuh, pabrik 3 jenuh gitu ya. Ini kita lakukan dengan cara yang sama, sehingga nanti kita akan peroleh ini ya. Ini prosesnya. Nah, ini adalah prosesnya. Hasilnya bisa saja sama dengan sudut barat laut, bisa juga berbeda. Kalau dengan Vogel ini, dia sangat memperhatikan cost, karena dia dipilih selisih cost terkecil dan dipilih, selisih cost terkecil, dan dari yang kecil itu kita pilih yang terbesar selisihnya, gitu ya. Jadi selisih 2 cost terkecil, setelah itu kita pilih selisih 2 cost terkecil itu yang kita pilih yang terbesar selisihnya, gitu ya. Sehingga kita bisa memilih baris dan kolom mana yang akan kita isi, gitu ya. Nanti artinya dia memperhitungkan cost-nya, jadi logikanya ini lebih baik daripada sudut barat laut. Nah, berikutnya adalah tabel awal untuk KJ atau biaya terkecil. Nah, ini sebenarnya logikanya lebih sederhana karena kita pilih yang terkecil itu saja. Dan hasilnya memang lebih bagus daripada sudut barat laut biasanya. Nah, nanti KJ ini dengan Vogel itu saingan, ini KJ itu dengan Vogel itu saingan. Kadang bagus Vogel, kadang bagus KJ terkecil. Memang sudut barat laut kadang lebih bagus, tapi jarang. Jarang sekali, karena memang dia tidak memperhitungkan biaya. Kalau dua metode ini, Vogel dan KJ ini mau memperhitungkan biaya, sehingga logikanya dia lebih bagus logikanya. Oke, nah ini sederhananya ini kan. Anda pilih kotak yang biaya terkecil, semua kotak. Gitu. Kotak kosong yang Anda punya itu pilih kos yang paling kecil, Anda isi di situ. Ini misalnya di sini ya, tabel itu. Kalau dari kos itu yang terkecil ada dua tempat, maka silahkan Anda pilih di manapun. Boleh di P2 G3 boleh, bisa juga P3 G2 boleh. Silahkan diisi. Misalnya saja kita isi yang di lokasi P3G2 20 kita isi di situ, seperti yang tadi sama dikurangi gitu ya dengan 20 sehingga kita punya yang jenuh tahu. Nah itu kalau yang jenuh adalah di pabrik 3, maka kita tinggal punya 6 kotak kosong. Dari 6 kotak kosong itu kita cari yang paling kecil, ternyata dapat 2 lagi di PB2 dan GD3 itu yang kecil yaitu 2, maka kita isi nilainya di PP2, GD2, GD3 itu. Yaitu ya, sehingga nanti gudang 3 jenuh ini ya. Kita lihat itu gudang 3 jenuh, kalau jenuh tinggal ukurannya materinya tinggal 2 kali 2 itu ya. Nanti kita pilih yang terkecil itu ternyata ketemu 3, maka kita pilih, silahkan pilih yang PB1 GD1 atau PB2 GD2 3 sama 3, silahkan dipilih. Kalau logikanya sih dipilih yang bisa memberikan yang terbesar gitu ya, biar iterasinya lebih cepat. Tapi kan tidak mudah nanti kalau itu secara programming lebih susah ya. Enak yang mungkin baris yang paling kecil costnya itu lebih mudah. Nah, kita isi ternyata di PB1 GD1 yang tadi dengan 30, maka ada yang jenuhnya di GD1, Anda lihat di situ, jenuhnya adalah di GD1 dan GD3, sehingga tinggal GD2. GD2 tinggal 2 baris, tinggal langsung saja kita isi, karena tinggal 2 saja kan. Ya, nanti kita isi aja kan, ini masih 5, maka PB1, GD2 bisa kita isi 5. Kalau sudah kita isi 5, maka di bawahnya lagi, kan sudah kan 15 kan, kan 25 ya, kan 30 kan, ini 25, ini 5, kemudian bawahnya bisa kita isi dengan berapa? Iya 25,
gitu ya. Kita lihat, nah, kita isi bisa itu dulu yang oh ya kecil 3 ya, nah, kita isi itu boleh 25 dulu ya, boleh, tapi sebenarnya sama saja karena di atas juga terisi 5 kan otomatis ya. Nah itu itu ada solusinya, mungkin sama dengan Vogel tadi ya. Ini lebih cepat ya daripada Vogel ya. Hasilnya saling bersaing ini ya. Ini adalah solusi awal. Optimal belum ini? Iya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya belum kita uji gitu ya. Jadi tabel awal atau solusi awal itu belum tentu optimal. Kenapa? Kita belum mengujinya. Biar tahu kita uji gitu ya. Oke. Tujuan semuanya adalah solusinya. Oke, langkah selanjutnya adalah uji optimalitas. Setelah kita punya solusi, tadi solusi awal ya, kita uji apakah sudah optimal apa belum solusi kita. Kalau sudah optimal, nanti kita punya nilai fungsi tujuan, nilai variabel keputusan, dan kita bisa menghitung nilai fungsi tujuannya. Kalau belum optimal, kita akan memodifikasi agar kita punya solusi baru berikutnya. Kita lihat, kita gunakan metode dua metode, yaitu metode stepping stone dan mode ya. Oke. Di uji optimalitas kita akan menentukan nilai CC aksen, yaitu opportunity cost atau ongkos kesempatan ya. Artinya apa? Kita akan cek nilai CC aksen. Jika nilai CC aksennya itu 0 atau negatif, berarti sudah optimal ya. CC aksen ini kita hitung untuk variabel-variabel non basis saja. Yang basis nggak perlu karena dia sudah basis, tidak akan masuk kan. Jadi CC aksen atau uji optimalitas ini sebenarnya kita ingin ngecek ada nggak variabel yang non basis yang bisa menjadi basis agar membagi nilai fungsi tujuan itu sebenarnya. Nah, maka kita cek untuk variabel non basis ini ya. Penyelesaian optimal jika dan jika untuk setiap variabel non basis x, y, nilai CC aksennya adalah negatif atau 0 ya. Kalau masih ada yang positif berarti belum optimal. Nah, ini stepping stone. Ini adalah tabelnya untuk mempermudah penggambaran. Ada 3 pabrik, 3 gudang, ada supply dan demand, dia setimbang, dan ada cost-nya ya. Di bawahnya adalah solusi awal atau solusi hasil dari metode sudut barat laut ini ya. Kita uji. Langkah pertama adalah kita akan menggunakan loop dari setiap variabel non basis. Variabel non basis adalah yang kotak kosong. Yang kotak isi adalah variabel basisnya. Anda perhatikan solusi kotak isi itu harus berjumlah M plus N-1. Jumlah baris ditambah dengan jumlah kolom dikurangi 1. Kalau kurang dari itu, ya berarti degenerate. Berarti kita harus memberi nilai, suatu nilai di salah satu kotak kosong itu, tergantung dari kekurangannya. Kalau kurang 1 berarti kotak kosong di satu kotak kosong kita beri nilai. Bila bisa beri nilai 0 boleh ya. Atau nilai epsilon yang kecil boleh ya. Tapi ininya adalah dia tidak ada sebenarnya karena degenerate gitu ya. Cuma agar metode kita, metode uji optimalitas kita bisa dilakukan, maka kotak isi harus sejumlah M plus N-1. Nah, kotak kalau dari sini barisnya 3, kolomnya 3, dikurangi 1 berarti 5. Berarti 5 kotak isi, dan ternyata memang ada 5 kotak isi ya, berarti bisa kita lakukan karena dia bukan degenerate solution ya. Oke, kita buat loopnya. Loop adalah loop dari variabel non basis. PB1 GD3 itu kotak kosong, berarti dia adalah variabel non basis. Kita buat loopnya, yaitu
dari PB1 GD3 ke PB1 GD2 dan ke PB3 GD2 dan ke PB3 GD3 dan kembali ke PB1 GD1 GD3. Kita lihat garisnya ini. Nah, ini dia ke samping, dia ke bawah, dia ke samping, dia ke atas. Perhatikan ketika dari PB1 ke GD2 itu dia ke PB3 ke GD2, itu bukan meloncat. Kenapa bukan meloncat? Karena PB itu kan lokasi pabrik, bisa saja PB1 di Surabaya, PB2 nya itu di Banyuwangi, PB3 itu di Gresik. Kan nggak mungkin bahwa dari Surabaya ke Gresik harus melompati Banyuwangi. Ya, seperti itu maknanya ya. Jadi dia melompat. Tapi dia dari kotak kosong ke kotak isi, ke kotak isi, ke kotak isi, terus sampai bisa kembali ke kotak kosong lagi. Itu adalah siklenya atau loopnya. Ya. Ini kita lakukan untuk semua kotak kosong yang lain atau parabola basis yang lain. Ya. Nah, ini siklenya atau loopnya, ini juga loopnya. Oke. Setelah itu kita beri tanda plus dan min pada loop tadi. Titik awal adalah plus, itu artinya dia yang ditambahkan, min itu berarti yang dikurangi, plus ditambahkan, min dikurangi, dan seterusnya. Kita lihat di loop yang merah itu ya, maka PB1 GD3 adalah plus, jadi dia ditambah dan dikurangi, dan ditambah dan dikurangi, dan balik ke dia lagi. Oke. Berikutnya, nah, kan Anda lihat itu, maka di PB2 GD1 dia plus, dan min plus min. Nah, lihat di situ, PB1 GD2 dengan si loop yang merah dia bertanda min, dan loop yang biru dia bertambah plus. Gimana nih maksudnya? Nggak ada masalah, karena ini kita hitung berdasarkan loopnya. Jadi loop yang merah dia bisa ngitung nilai yang ada di sana. Kemudian juga untuk yang loop yang biru, dia juga bisa ngitung di kotak kosong itu berapa nilainya. Nanti nggak usah khawatir dengan tanda yang berbeda itu ya. Karena itu berbeda loopnya itu. Kalau loopnya sama itu ya nggak boleh. Itu ya. Ini kita lakukan untuk semua loop. Oke. Nah, setelah itu kita akan menghitung delta, nilai delta dari FIJ. Delta FIJ adalah selisih antara solusi sebelumnya, kemudian kita ubah tadi ya, dan merubah dengan loop tadi kita ubah satu perubahan, kita akan dapat nilai fungsi tujuan berikutnya. Ini kita bandingkan. Itu sebenarnya. Nah, nilai delta FIJ ini adalah delta dari fungsi tujuan, sehingga yang kita itu adalah CIJ-nya, yaitu cost-nya. Oke, cost-nya yang kita hitung ya. Jadi kalau misalnya saja kita lihat di cost itu yang di atas ya, bukan di bawah, itu adalah komoditas yang dikirim. Yang di atas adalah biayanya. Nah, kita delta FIJ berarti biayanya yang kita perhitungkan. Yang merah misalnya saja PB1 GD3 plus itu berwarna plus 4. Anda lihat di atas cost-nya ya. Kemudian PB1 GD2 itu kan 5, sama kan, di atas 5 bawah juga 5, berarti sebenarnya yang benar dari yang atas itu 5, berarti plus 4 min 5. Dan ke bawah PB3 GD2 dia benar 2. Anda lihat cost yang atas dia 2. 2 dia plus berarti dia plus 2. Dan PB3 GD3 itu min, berarti dia min berapa? 4, bukan 10 ya, 4, karena dia adalah cost. Sehingga kita punya min plus 4, min 5, plus 2, min 4. Kita lihat. Gitu ya. 4, min 5, plus 2, min 4, min 3. Kalau lihat dari min 3, ini Anda lihat ini delta FIJ ya. Bukan CJ aksen, belum. Ini adalah selisihnya itu ya.
Maksudnya, Anda lihat di situ, 4 min 5 itu sebenarnya kan ketika 1 unit itu dia dipindah ke PB3 GD3 PB1 GD3 yang merah yang plus tadi ya. Di kolom baris 1 kolom 3 itu kita isi dengan nilai 1. Jadi kita geser 1 sehingga yang di PB1 GD2 itu berkurang 1, yaitu plus bertambah 1, min berkurang 1, plus bertambah 1, min berkurang 1 itu sebenarnya. Sehingga kita kan cuma ngurangi 1 menambah 1 saja. Lalu kita hitung itu ada selisihnya. Ternyata delta F13 itu benar min 3. Dan yang seterusnya itu nilainya yang ada di sana itu. Itu adalah delta Fij. Oke, nah nilai dari Cij aksen itu adalah min dari delta Fij. Jadi delta F13 kalau diminkan menjadi positif. Ya. Padahal kalau positif berarti dia belum optimal, sehingga X13 itu belum, dia akan menjadi variabel basis baru, atau X23 itu bernilai min 3 juga. Jadi situ yang bernilai positif adalah delta F13 dan delta F23 sama-sama min 3, maka X13 atau X23 akan menjadi variabel basis baru. Terserah nanti yang kita pakai yang mana, gitu ya. Gitu kan? Isi aksennya kan 3, min 3, 3 dan min 5. Yang belum optimal adalah yang masih positif gitu. Kita pilih salah satu, X13 atau X23. Berikutnya adalah uji optimalitas dengan menggunakan modi. Ini berbeda. Anda lihat di situ, nanti pakai rumus ini ya. Ini kotak isinya adalah UI plus VJ sama CIJ. Ini kotak isi rumusnya itu. Atau UI plus VJ min CIJ sama dengan 0. Ini adalah kotak isi, adalah rumusnya seperti itu. Kalau kotak kosong berarti kita mencari nilai CIJ aksen. Maka nilai CIJ aksen adalah UI plus VJ min CIJ. Jadi bedanya adalah bahwa kalau kotak isi atau variabel basis, CIJ aksennya adalah 0. Kalau kotak kosong atau variabel non basis, CIJ-nya adalah ya rumus tadi, yaitu UI plus VJ min CIJ itu adalah CIJ aksen. Sama nggak dengan CIJ yang tadi? Sama, gitu ya. Dengan informasinya adalah UI adalah bilangan baris, yaitu diletakkan di baris-baris, sedangkan kolom VJ adalah bilangan kolom, itu diletakkan di bawah baris, di kolom-kolom gitu ya. Itu maksudnya. Kita lihat ini prosedurnya. Nah, ini adalah tabel untuk memudahkan penjelasan. Kita lihat di situ ada gudang 3, gudangnya 3, pabrik ada 3, ada biayanya, ada supply, ada demand-nya, ada solusi, ini solusi awal untuk sudut barat laut ini ya. Di sebelah kanan dari tabel itu ada kolom yang terakhir, ada UI, itu adalah bilangan baris, dan miliknya baris, dan di bawah ada VJ, itu bilangan kolom itu ya. Kita lihat beri nilai U1 sama dengan 0. Sebenarnya ini bisa juga V1 boleh, V2 boleh, V3 boleh, U2 boleh, U3 boleh, terserah. Tapi yang paling mudah kan U1 0 gitu ya. Kalau kita membuat program itu lebih mudah dengan U1 0 daripada kita milih gitu ya. Oke, jadi kita milih salah satu yang kita beri nilai 0 ini untuk awalan proses sebenarnya. Nah, misalkan kita berikan U1 sama 0 gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa menggunakan rumus kotak isi, yaitu UI plus VI sama CIJ. Nah, Anda lihat U1 kita punya nilai 0. Oke. Terus kita lihat ingat UC ya, yang di
solusi adalah X kan, dan 30 adalah X11 sama dengan 30. Kalau C1 adalah 3 gitu ya. Oke, kita lihat U1 adalah 0, kemudian C11 adalah 3. Oke, berarti Anda lihat di situ U1 0, oke, kemudian C11 adalah berapa? 3 kan ya. Nanti U1-nya 0, C11-nya 3, kemudian nanti 0 kita VJ sama dengan 0 ditambah dengan VJ min 3 sama dengan 0. Maka VJ-nya berapa? Kami V1-nya berapa? Nah, bisa kita peroleh nanti ya. Kita lihat. Nah, kita akan menentukan nilai UI dan VJ yang lainnya dan menggunakan rumus yang ada di atas itu ya. Nah, misalnya saja kita punya VU1 plus V1 sama C11 atau U1 plus V1 min C11 sama dengan 0 sama ya. U1 nya berapa? U1 nya sudah kita setting 0. V1 kita belum tahu. C11 kita punya adalah 3. Sehingga V1 sama 3. Nah, itu ya. V1 nya sudah sama dengan 3. Oke. Nah, itu ya, kita bisa berikutnya U1-nya 1 kita ke PB1 GD2 itu kan bernilai 5 ya, lihat di atasnya itu ya. Maka kita nanti kita lihat ke bawahnya itu ya. Di U1-nya 0, C1 2-nya itu 5, nanti sama dengan V2-nya gitu ya. Ketika di situ V1-nya 0, V2-nya nggak tahu, terus sama dengan C12 itu 5, sehingga kita punya V2-nya 5 gitu. Ini relasinya. Tujuannya adalah untuk menentukan nilai V, J, dan UI yang lainnya ini ya, yang belum kita peroleh. Dengan cara seperti itu, kita akan dapat nilai-nilai yang lain itu ya, ada U2 itu min 2 hasilnya, U3 itu min 3, V3 itu 7. Nah, kita punya nilai UI dan VJ semuanya. Setelah punya nilai UI dan VJ semuanya, baru kita hitung C-aksennya ya. Di mana? Di kotak kosong. Lihat saja C13. Nah, C1 berarti PB1 GD3 dia. C13. Nah, gimana cara mencarinya? Rumusnya itu tadi U1 plus VJ min CIJ. Oke, C kita lihat di PB1 GD3 ya, berarti U1-nya itu 0 ditambah dengan V3-nya itu 1 berarti 7, dan dikurangi CIJ-nya adalah 4, berarti 7 min 4 sama dengan 3 gitu ya. Sama dengan yang tadi nilainya. Nah, ini kalau ini 3 ini ya. U1-nya itu 0, V3-nya itu 7, dikurangi dengan CIJ-nya adalah 3 sama dengan 3. Maka CIJ untuk X13 adalah 3 ini. Ini merah itu 3. Kita cari untuk kotak kosong yang lain dengan cara yang sama itu ya. Kita dapatkan dia adalah min 3. Dan ketemu berikutnya adalah 3, berikutnya adalah min 5. Jadi kita lihat X13, X23 itu bisa menjadi variabel basis baru ini. Nanti kita akan mencari solusi berikutnya. Dia belum optimal. Kita akan mencari solusi berikutnya dengan menggunakan
Nanti kita punya cycle tadi itu ya. Nah, kita gunakan untuk mengalihkan atau memindahkan alokasinya. Gitu ya. Nah, di sini kita baru mengidentifikasi sudah optimal belum ya. Ternyata masih belum optimal. Baik dengan metode stepping stone atau pakai metode MODI ini ya. Oke. Nah, ini membuat tabel baru. Ketika belum optimal, kita akan membuat solusi baru. Nah, ini caranya. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah solusinya adalah kita pakai sudut barat laut seperti itu, misalnya saja ya. Hanya ya seperti itu tadi ya. Nah, kita uji dia belum optimal. Ya. Kita uji dia belum optimal. Ini adalah nilai-nilai yang masih di atas dia. Kita uji dia belum optimal. Di mana? Di X13 dan X23. Nah, kita ingin, jadi ini, kan sebenarnya kita punya variabel basis yang baru adalah X13 atau X23. Terserah yang Anda pilih. Maka kita buat loop di salah satu itu, silahkan. Kalau kita dipilih 13 berarti dia punya loop, dipilih 23 dia punya loop. Nah, dari loop nanti kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, misalnya kita pilih X23 adalah variabel basis baru. Yaitu yang kita pilih. Nah, di atas merah itu ya. Angka 10 itu di atasnya itu adalah variabel basis baru. Maka kita punya cycle di situ. Kita buat loop atau cycle di situ. Ini ada loopnya. Oke, ini ya. Ini loopnya. Nah, kemudian kita tandai dengan plus dan min. Plus, min, plus, min. Yang plus adalah bertambah, yang min adalah berkurang. Maka yang kita cek adalah yang min. Ini ya. Kita cek yang negatif. Itu. Kemudian kita cari mu-nya. Mu adalah yang bertanda negatif. Yang terkecil yang mana gitu ya. Kalau di situ yang bertanda negatif yang kecil adalah 10. Sehingga yang plus itu bertambah 10, yang min berkurang 10, yang plus bertambah 10, dan seterusnya. Nah, 10 ya. Nah, itu dia ada 10-nya di sehingga nanti X33 dia akan menjadi 0 karena dia 10 dikurangi 10 maka dia menjadi 0. Yang bertambah 10, yang berkurang 10. Maka dia bertambah 10 menjadi 20, berkurang 10 menjadi 25, bertambah 10 menjadi 10. Nah, ini adalah solusi berikutnya. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Iya, setelah kita punya solusi berikutnya, kita lakukan uji optimalitas itu ya. Sampai selesai, iya kita sampai selesai bahwa ketika sudah tidak ada yang optimal, kita dapat solusi yang, ketika tidak ada yang menjadi variabel basis baru, maka sudah optimal ya, maka kita akan berhenti gitu. Kalau belum ya sampai diberi solusi yang optimal gitu. Kasus khusus tidak setimbang misalkan saja, maka harus Anda setimbangkan dengan menggunakan supply atau demand dengan cost-nya adalah 0 gitu ya. Degenerate maksudnya adalah variabel isi atau variabel basisnya kurang dari M plus N min 1. Sehingga Anda harus mengisi suatu kotak dengan suatu nilai itu ya. Kalau di tabel awal, bisa terjadi di tabel awal atau di tabel iterasi. Bisa Anda tambahkan dengan 0 atau epsilon itu ya, karena itu ada yang kecil gitu ya. Seperti itu. Sehingga seakan dia ada tabel isi gitu ya. Ketika jalur rusak, ketika Anda meminimalkan, maka jalur rusak jangan Anda pilih karena dia tidak bisa membawa ke situ. Maka cost-nya menjadi M. Artinya kalau M ya pasti nggak dipilih kan, seperti itu. Kalau maksimalkan, nah metode kita meminimalkan.
Kalau ini maksimal yang dicari berarti ya Anda kan dengan min 1 persoalannya, sehingga dia menjadi meminimalkan. Jadi max jadi min dengan mengalihkan dengan min 1 saja, yaitu biayanya. Biaya dalam pertanyaan Anda kan dengan min 1 sudah menjadi persoalan meminimalkan. Atau bisa juga menggunakan ini ya, menentukan biaya CIC terbesar pada matrik biaya, kemudian mengurangi nilai CIC terbesar dengan CIC untuk setiap kotaknya ini ya. Ini bisa pakai ini, bisa juga pakai kalikan dengan min saja sudah cukup seharusnya. Dan setelah dapat solusi, nanti dikembalikan ke matrik biaya yang sebenarnya untuk mendapatkan nilai fungsi tujuan yang sebenarnya. Oke, terima kasih, selamat belajar. Kalau belum paham, bisa Anda tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.